Sebentar. Ya. Jadi kita lebih kepada mentadaburi ayat-ayat tentang syirik ya, sekaligus kita mengenal dan mengetahui bahayanya gitu ya. Karena memang Allah ya, dalam surat Yusuf Allah menyebutkan wama yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun ya. Dan sebagian besar manusia tidak beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan buat syirik ya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi memang tidak aneh kalau misalnya kita kalkulasi atau kita survei di seluruh dunia ini, di atas muka bumi ini manusia. Berapa persen sih manusia yang benar-benar beriman kepada Allah gitu ya. Angkanya berapa sih gitu ya. Berapa miliar manusia gitu yang beriman benar-benar ikhlas ya. Imannya jujur. Ya, makanya di sini Allah sebutkan sebagian besar manusia tidak beriman ya. Gitu. Dan hakikat dari syirik ini sebenarnya kalau dari bahasa Arab itu adalah syaraka, yusyriku ya. Artinya perbuatan mensekutukan Allah, mensejajarkan Allah. Gitu. Jadi artinya menjadikan Allah itu tandingan, Allah itu sekutu, atau menjadikan Allah itu sama dengan makhluk lain gitu ya, makhluk yang Allah ciptakan. Gitu ya. Makanya dalam definisi sini adalah antaj'alillahi niddan wa huwa khalaqakum, sekutu atau satu hal yang sejajar bagi Allah sedangkan Allah yang menciptakan kamu. Makanya disebutkan dalam Al-Qur'an laisa kamitslihi syai', jadi Allah itu tidak sama dengan makhluknya karena Allah adalah pencipta dan lain Allah itu adalah yang diciptakan Allah sebagai makhluknya. Makanya nggak mungkin sama dengan apapun gitu ya. Dan kalau kita bicara tentang istilah syirik, ya, musyrik adalah pelakunya. Gitu. Jadi kalau kita bicara pelaku syirik, siapa sih yang melakukan syirik pertama kali gitu ya? Jadi yang pertama kali melakukan syirik adalah kaum Nabi Nuh, ya. Mereka itu intinya dari Nabi Adam sampai terus ya, Nabi Muhammad itu agama tauhid tetap ada gitu ya. Hanya terjadi kelebihan atau berlebihan mereka memuja oleh gitu ya. Jadi mereka benar beriman kepada Allah, tauhid kepada Allah. Tapi ketika melihat ada orang soleh pada waktu itu ya, ada beberapa orang itu mereka tuh sangat bangga, sangat memujinya gitu ya. Sampai satu persatu meninggal demi mengenang kesolehan mereka itu mereka membuatkan patung. Jadi hampir di rumah-rumah mereka itu ada patung. Nah, pada saat itu yang mengenal orang-orang soleh ini ya nggak gitu ya. Tapi lama-kelamaan ketika mereka yang hidup di zaman orang soleh ini juga pada meninggal gitu ya, kemudian turun-temurun dia juga melihat aneh gitu ya bahwa ini adalah yang dibanggakan orang tuanya. Lama-lama mereka berpikir adalah yang harus disembah gitu. Akhirnya mereka menyembah berhala itu. Terus turun-temurun sampai terjadi hal itu sampai pada zaman Rasulullah ya, yang dimana keturunan Nabi Ismail adalah Rasulullah SAW ya, jahiliyah pada waktu itu suku Arab juga jadi menyembah berhala karena turun-temurun dari di pergaulan mereka itu terjadilah kepercayaan keberhalaan. Namun memang di sisi lain mereka meyakini ketika ditanya man khalaqal ardi was samawat, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka menjawab Allah gitu ya. Tapi ketika mereka ingin beribadah, mereka juga beribadah dengan menyembah berhala gitu ya. Alasannya apa gitu ya? Alasannya dalam surat Az-Zumar disebutkan walladzina takhudhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Tujuannya katanya kami menyembah berhala ini adalah untuk apa?
lebih dekat gitu ya, lebih dekat kepada Allah gitu ya. Jadi tujuannya untuk lebih dekat kepada Allah. Padahal kalau dia langsung seperti biasa ya, sebelum mereka syirik itu langsung meminta kepada Allah, sebenarnya itu udah murni banget gitu ya. Tapi karena di situ ada berhala dan keyakinan dikultuskan bahwa berhala ini punya kekuatan dan lain sebagainya, akhirnya mereka menyembah berhala. Disitulah awal mula terjadinya kemusyrikan di atas muka bumi ini gitu ya. Dan ya yang terjadi pada waktu itu ya di umat-umat setelahnya itu ya eh, ketika mereka dalam kondisi sempit gitu ya, mereka benar-benar mintanya kepada Allah langsung gitu ya. Namun ketika apa ketika dalam kondisi lapang berdoanya kepada berhala gitu ya. Masya Allah di surat Al-Ankabut ya 65 fa'idza rakibu fil fulki da'allahu mukhlishina lahuddin ya. Ketika mereka dalam apa ya kesulitan di lautan gitu, mereka berdoa langsung kepada gitu ya. Falamma najahum ilal bar idahum musyrikin. Tapi ketika mereka sudah selamat sampai di daratan, tiba-tiba mereka kembali lagi kepada berhala mereka gitu ya. Jadilah terjadi apa ya percampuran antara dia menyembah Allah dan menyembah selain Allah. Itulah disebut dengan syirik karena dia beribadahnya tidak murni, tidak utuh total kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga kepada gitu ya. Padahal disebutkan ya di surat Al-An'am, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin gitu ya. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ini selalu kita baca ya dalam setiap sholat kita gitu untuk meluruskan niat kita, meluruskan, memperbaharui lagi hati kita, tujuan hidup kita, niat kita itu karena Allah, ibadah kita ini untuk Allah gitu ya, supaya jangan sampai terkontaminasi hal-hal yang berbau kesyirikan gitu ya. Nah, ada dua jenis ya, jenis syirik ya. Ada syirik besar ya, akbar, ada syirik kecil ya. Kalau syirik besar ini sudah pasti menjadikan dia keluar dari agama Islam. Seperti sesembahan, dia berhala, berdoanya bukan kepada Allah, beribadah kepada selain Allah, berkorban kepada selain Allah. Ini banyak ya. Nah, kalau syirik kecil ini nggak sampai mengeluarkan dia keluar dari agama Islam ya. Misalnya dalam satu saat dia saking ini bersumpah bukan gitu ya. Kemudian juga dia mungkin beribadah bukan tujuan mendapatkan pahala dari Allah tapi ingin mendapatkan pujian. Nah, ini namanya syirik kecil. Namanya kalau ingin dibahas satu-satu syirik besar aja atau syirik kecil aja itu sebenarnya temanya juga panjang gitu ya. Tapi ini adalah apa pengetahuan umum ya tentang jenis syirik gitu ya yang harus kita ketahui. Nah, dalam syirik besar ini ada 3 kategori gitu ya. Dalam perbuatan Allah ya sebenarnya kan kalau misalnya kita bicara tentang tauhid, mengesahkan Allah, di sana ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma wa sifat. Nah, ini kebalikannya gitu ya. Ketika ada orang meyakini ada pencipta lain selain Allah, itu berarti dia sudah syirik rububiyah. Karena kalau kita bicara tentang tauhid rububiyah, meyakini bahwa satu-satunya Tuhan yang menciptakan bumi, Tuhan yang mengatur bumi, Tuhan yang melakukan apa saja yang Allah kehendaki pada bumi, pada manusia, pada makhluknya. Itu tauhid rububiyah. Nah, kebalikannya, ketika dia nggak meyakini Allah yang menciptakan, gitu ya, seperti misalnya, bumi ini nggak ada yang menciptakan, jadi Big Bang misalnya gitu ya, dia terjadi secara kebetulan. Ini udah musyrik gitu ya, bahwa tidak mengakui adanya
Allah yang menciptakan. Nah, ini bahaya gitu ya. Karena dalam wujud kita saja gitu ya, yang mana membutuhkan apa ya, oksigen dan lain sebagainya gitu. Jadi manusia itu nggak bisa hanya manusianya aja yang diciptakan gitu ya. Bumi, langit dengan segala aksesoris yang dibutuhkan manusia gitu ya, kebutuhan manusia. Itu bukan hanya aksesoris, tapi memang itu kebutuhan manusia ya. Jadi misalnya matahari dengan jarak seperti itu, memang itu sudah Allah tetapkan gitu. Sampai seteliti itu Allah menjelaskan tentang menciptakan matahari, bulan, dan perputarannya dan lain sebagainya. Seandainya matahari lebih dekat sedikit saja, kita pasti sudah akan kebakar. Atau bulan lebih jauh sedikit aja kita sudah kedinginan gitu ya. Jadi itu memang satu hal yang harus kita ini, bahwa inilah ya kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi ya, menciptakan manusia yang Allah jadikan khalifah di atas muka bumi, dan Allah ciptakan semuanya ini adalah untuk hidup hidup manusia gitu ya. Jadi syirik dalam perbuatan Allah artinya syirik rububiyah ya, di mana orang tersebut tidak meyakini bahwa Allah yang menciptakan bumi gitu ya. Makanya kalau diceritakan orang musyrik yang tadi saya sebutkan, itu mereka meyakini Allah yang menciptakan bumi gitu ya. Makanya mereka syiriknya di sini. Ketika beribadah, nah di sini terjadi syirik. Adapun rububiyah biasanya ya seateis-ateisnya manusia ya, dia nggak percaya katanya, itu dalam hati yang terkecil dia meyakini ada Tuhan yang menciptakannya gitu ya. Nah, penyimpangannya ada di sini. Syirik dalam uluhiyah, dalam ibadah gitu ya. Seperti halnya nanti kita akan bahas di sana, ada keyakinan Tuhan ya, di mana menjelma Allah, Isa, dan Maryam. Kini gitu bahwa bumi ini diciptakan oleh Allah gitu. Tapi dalam penyembahan mereka menyembah tiga Tuhan yang Trinitas gitu ya. Gitu. Padahal seharusnya kita murni ya menjadikan Allah satu-satunya Tuhan yang menciptakan ya. Ala lahul khalq wal amru. Ingatlah bahwa sesungguhnya Allah lah baginya yang menciptakan dan yang mengatur ya. Tabarakallahu rabbul alamin, maha suci seluruh kalian alam. Ini sudah jelas ayatnya bahwa di sini harus tauhid rububiyah gitu ya. Kemudian dalam ibadah. Nah, itu alasan yang saya sebutkan bahwa orang-orang Quraisy ya, kafir Quraisy pada waktu itu ditanya, kenapa kamu kok menyembah juga berhala? Mereka menyebutnya liyuqarribuna ilallahi zulfa. Supaya kami lebih dekat kepada Allah kalau melalui berhala gitu maksudnya. Padahal itu adalah syirik karena menyetarakan Allah dengan berhala gitu ya. Makanya dalam tauhid uluhiyah ya, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ini harus ada ya, pembersihan ibadah kita, jangan sampai penyimpangan-penyimpangan. Misalnya ada istilah puasa, puasa apa? Puasanya tujuannya yang lain gitu ya. Bukan sunnah, bukan wajib, ada tujuan lainnya gitu ya. Dia seorang muslim tadi melakukan yang lain-lain gitu ya. Niatnya kita nggak tahu apa tujuannya gitu ya. Kalau misalnya dia puasa hari Minggu ngapain ya gitu ya. Oh, kita cek dulu apakah di situ ada ayamul bid ya kan? Apa di situ ada hari Arafah yang disunahkan, apa itu pokoknya hal-hal yang berkenaan dengan syiar Islam. Ternyata nggak ada hubungannya, ditanya kamu puasa apa, kayak kemarin saya ada tamu saya siapin, dia puasa hari Minggu puasa ya gitu, ternyata dia puasa kodok gitu ya. Seperti itu. Jadi Masya Allah ya, harus dipastikan jangan sampai ibadah kita ini mengandung syirik uluhiyah gitu ya. Kemudian syirik dalam nama dan sifat Allah ya. Kalau dalam tauhid asma wa sifat, di sini syirik asma wa sifat. Jadi disebutkan dalam surah Al-Jin bahwa Allah ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Gitu. Jangan sampai ada yang meyakini bahwa
ada orang atau siapapun itu yang mengetahui hal-hal yang gaib. Nah, ini kalau sudah ada yang meyakini ini, berarti dia masuk ke dalam syirik besar. Seperti halnya seorang yang ada masalah, kemudian lari ke dukun, dia meyakini bahwa dukun ini tahulah masalah saya, dia bisa meramal kira-kira siapa nih yang melakukan penipuan saya dan lain sebagainya. Artinya dia meyakini bahwa peramal ini tahu siapa yang melakukan kejahatan terhadapnya. Padahal itu adalah ilmu gaib yang hanya Allah tahu. Atau ya, kalau seandainya memang dia benar-benar tauhid asma wa sifatnya bersih, dia bukan dengan cara kedukun, tapi dia cara yang usaha manusiawi, dia mencari bukti, dia mencari data-data, dia mencari gitu, dan kemudian disambiri dengan bertawakal kepada Allah, berdoa gitu, minta kepada Allah, ya Allah mudahkanlah, ya Allah bukakanlah pintu solusi dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau orang yang syirik, dia lari ke dukun, dia meyakini bahwa wah ini dukun ini bisa menyelesaikan masalah saya. Padahal yang bisa menyelesaikan masalahnya adalah Allah, tapi dia mintanya ke dukun. Di sini ya, artinya sifat Allah maha mengetahui sesuatu gak boleh disamakan dengan para dukun yang bisa meramal-ramal gitu ya. Nah, ini adalah syirik besar ya, meyakini manusia mengetahui hal-hal yang gaib. Karena sampai pun nggak tahu ya, nggak tahu kapan datangnya hari kiamat, kapan kematian itu, nggak tahu. Sampai pun malaikat juga nggak tahu. Malaikat tuh tahunya pas hari itu diperintahkan Allah untuk mencabut nyawanya, cabut gitu ya. Jadi yang hanya tahu alimul ghaib itu hanya Allah. Makanya aneh kalau seandainya ada orang yang meyakini dukun itu bisa mengetahui hal-hal yang gaib ya, yang bisa meramalkan masa depannya dan lain sebagainya gitu ya. Meskipun terbuktilah gitu ya, peramal ini benar-benar terbukti melakukan ini, jangan percaya gitu ya, karena dukun dan peramal itu punya khadim, yaitu khadimnya jin yang suka ngintip-ngintip dan memberitahukan gitu. Itu jangan sampai kita terkecoh ya. Wah, ini kayaknya keren banget nih. Oh, dukunnya bisa menyelesaikan masalah. Ini saya juga pengen ke sana deh gitu misalnya. Jangan terkecoh ya. Karena itu Masya Allah ya, besarnya dosa, efeknya juga dalam kehidupan kita gitu ya. Karena banyak kasus lah ya, banyak kasus kalau ada kasus yang beberapa tahun lalu nelpon gitu ya, bahwa nantilah ceritanya, saya agak sedih juga dengarnya karena akhir hidupnya itu sangat mengerikan gitu ya. Oke. Dan ini Ria syirik kecil ya. Syirik kecil itu dia nggak membuat orang keluar dari Islam ya. Dia masih muslim, dia mungkin masih sholat, dia puasa, dia zakat gitu ya. Jadi ini yang juga harus kita hindari, kita jauhi ya, jangan sampai kita masuk ke dalam kategori orang yang melakukan syirik kecil. Pertama adalah riya ya, di mana dia melakukan soleh tujuannya untuk dipuji gitu ya, atau berbangga diri gitu ya. Efeknya apa ya? Kenapa dikatakan syirik kecil? Karena dia menyamakan posisi Allah sebagai zat yang bisa memberikan pahala atas amal soleh kita dengan orang yang kita ingin dipuji olehnya gitu. Jadi makanya orang yang riya ini nanti di akhirat ini adalah mereka adalah orang yang bangkrut. Kenapa? Amal soleh dia lakukan, tiba-tiba pas di penghisaban dia nggak ada sama sekali, amal solehnya hilang gitu ya. Terus kata Allah, ya amal kamu sudah dipuji semua, pahala kamu sudah kamu ambil di dunia gitu. Jadi di akhirat ini sudah hilang semua. Gitu. Kalau seandainya dia beribadah tanpa ingin sama sekali dipuji, benar-benar ikhlas karena Allah, pahala itu nyambung langsung ke Allah gitu ya. Nah, ketika posisi ria ini menyandingkan Allah dengan manusia yang memuji gitu, sehingga hilanglah pahalanya gitu. Naudzubillah min dzalik. Ya.
Nah, terus nyambung ke yang dua di sini. Ibadah karena berharap dunia. Ini nyambung kepada ria. Artinya, ya, ini kan kalau di ayat yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang yang menginfakkan hartanya ria kepada manusia, mereka adalah wala yu'minu billahi wal yawmil akhir. Mereka nggak beriman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa? Karena kalau orang ria, ya, itu tandanya dia nggak iman kepada Allah, nggak mengharapkan pahala Allah gitu ya, dan nggak ingat bahwa hari kiamat nanti itu ada hisabnya gitu ya. Ketika dihisab, mau dihisab memang nggak ada amal solehnya, udah hilang semua gitu ya. Nah kalau di sini ya sama. Nah, berharap ibadah yang dia lakukan atau amal soleh yang dia lakukan, misalnya dalam ada amal bakti sosial, dia paling sregep, paling mantep, paling pengen dianggap adalah orang yang paling banyak berjasa misalnya. Berarti kan dia mengharapkan dunia, ada kepentingan yang dia, seperti hal misalnya kita lihat banyak sekali ya orang-orang misalnya sekarang zamannya pemilu ya, yang kayaknya udah kayak soleh, bagi-bagi, pakai kerudung dan lain sebagainya. Berarti kan itu ada kepentingan dunia, bukan memang dari hati menyadari bahwa itu harus dilakukan sebagai muslimah gitu ya. Nah ini juga ya, jadi masuk ke dalam syirik. Yang ketiga, bersandar pada sebab gitu ya. Apa itu bersandar pada sebab? Nah ini banyak terjadi. Jadi amal soleh atau usaha ya, usaha kita untuk mendapatkan kesuksesan dunia itu memang dianjurkan. Kita harus mengambil sebab dengan usaha. Pengen sukses dari jadi sebagai pedagang besar, dia harus ngambil sebab, gigih, kuat, macam-macam lah pokoknya gitu. Tapi nggak boleh dijadikan sandaran bahwa ini loh kerja saya loh, karena saya begini-gini, gini-gini. Sebab saya melakukan ini, maka saya mendapatkan itu, nggak boleh dijadikan sandaran. Karena sandaran kita semuanya adalah kepada Allah. Kita hanya untuk berusaha, berdoa, dan semuanya kepada Allah. Kenapa? Karena nggak semua orang mendapatkan ini. Banyak orang kerja 24 jam, dia narik, misalnya narik Gojek, dan dapatnya segitu-gitu, atau misalnya dapatnya ya cukup. Akhirnya nggak cocok kan, ketika kita cocokkan dengan yang tadi gitu ya. Sama-sama kerjanya 24 jam, sama-sama mungkin capeknya gitu ya. Tapi hasilnya Allah yang nentuin gitu ya. Makanya jangan sampai bersandar kepada usaha aja gitu, karena ini akan menyebabkan di sini takabur gitu ya. Kalau udah jaya nih, oh makanya kerja yang benar, yang tulus macam dah pokoknya. Jadi sandaran dia kepada usaha yang dia, padahal semuanya prakteknya hasilnya nggak sama gitu ya. Makanya di sini disebutkan wa ila yurja'ul amru kulluhu fa'budhu wa tawakkal alaihi. Dan kepadanya lah ya, kepada Allah lah kita kembalikan segala urusan kita sembah Allah dan kita bertawakal kepada Allah. Artinya apapun hasilnya itu dari Allah, dan jangan sampai merubah keikhlasan kita. Mau dapat sedikit, mau dapat banyak, tetap kita harus beriman, beribadah, sholat rajin, dan lain. Jangan sampai kempes, jangan bilang gini, ya Allah kok Allah nggak adil ya. Itu fulana tokonya bukanya siang, tapi kok dapatnya lebih banyak. Saya dapat buka pagi-pagi. Nah ini ya seperti ini. Katanya yang jelas jangan bersandar pada sebab ya. Sebab itu ya, usaha itu adalah bagian dari perintah Allah, tapi bukan segalanya, karena yang memberikan hasil adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini masuk dalam syirik kecil gitu, karena tidak meyakini Allah, yang diyakini adalah ini usaha gue gitu ya, padahal enggak juga gitu kan. Nah, kemudian tatoyur, di sini takabur ya, ketika sangat bersandar kepada sebab sehingga dia menjadi kaya raya, sehingga menjadi takabur gitu. Boleh. Jika takabur kan hanya Allah yang punya. Makanya tadi lari kepada syirik sifat takabur ini hanya Allah yang punya. Kita nggak boleh takabur, kita nggak boleh sombong karena kita adalah lemah. Ya, yang kuat hanya Allah, yang takabur hanya Allah gitu ya. Nah, kalau tatayur ini adalah menganggap sesuatu itu menjadi sial atau beruntung. Ini banyak ya. Banyak orang misalnya gini, pas anak kedua lahir, suami di PHK, jualannya nggak laku-laku, apa yang disalahin anaknya.
Ini gara-gara dia lahir nih akhirnya jadi sial. Nah, ini nggak boleh ya. Berarti dia nggak jadi semua yang kita bicarakan di forum syirik kecil ini imannya kurang, terutama iman kepada qada dan qadar gitu. Jadi semua yang terjadi itu atas kehendak Allah gitu ya. Makanya sebenarnya ala innama ta'iruhum indallah. Ingatlah sesungguhnya kesialan mereka itu di sisi Allah, dari Allah. Walakinna aktsaruhum la ya'lamun. Jadi pada waktu itu kaumnya Nabi Musa menyalahkan Musa, kesialan mereka itu gitu ya. Padahal kesialan yang mereka hadapi, yang mereka dapatkan itu dari Allah, tapi mereka nggak tahu gitu ya. Jadi tatoyur ini banyak terjadi di kita gitu ya. Tapi beda, misalnya gini, ada eh, apa ya, ada satu keluarga yang mungkin orang tuanya dua belah pihak nggak setuju ya. Satu orang tuanya setuju, mertuanya misalnya nggak setuju, terus akhirnya dinikahkan juga. Kondisinya kayak nggak bagus gitu ya. Nah ini beda dengan tatoyur. Kalau tatoyur kan kayak melihat anak tuh kayak sial gitu ya. Melihat anak itu beruntung, misalnya pas dia lahir kok semuanya beruntung semuanya, ini nggak boleh juga gitu ya. Nah kalau dibalikan langsung, ya Allah dengan anak ini alhamdulillah berkah, silaturahim malah tambah kuat gitu ya, karena setelah lahir ini mertua yang tadi nggak setuju jadi senang gitu ya. Itu lain dengan tatoyur gitu ya. Kalau yang tadi ini adalah kesyukuran gitu ya dengan dengan lahirnya seorang anak ya. Dan kita lihat di ayat Al-Quran ya, bahaya syirik sebenarnya banyak ya. Di sini secara singkat aja kita bahas ya tentang bahaya-bahaya dari syirik ya. Pertama, akan mendapatkan dosa terbesar, disebut sebagai orang yang dalam kesesatan yang jauh, kezaliman yang besar, tidak mendapat ampunan, amal semuanya dihapuskan, diharamkan masuk surga ya, rugi dunia dan akhirat, dan dipastikan masuk neraka gitu ya. Jadi kita lihat ini ayatnya satu-satu ya. Nah, kita nggak bisa paham syirik itu apa kecuali kita membacanya dari Al-Quran gitu ya. Di sini innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Dosa terbesar, dia bilang iftara itsman 'azima, itu melakukan ya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang sangat besar. Jadi kalau dibilang dosa yang sangat besar ya, dalam arti ifman azima, itu sudah yang nggak ada lagi dosa yang lebih besar gitu ya. Kalau dia berbuat maksiat seperti zina, itu hukumannya di akhirat ya hukuman azab karena dia berzina aja ya. Yang setelah diazab karena dia berzina, setelah itu dia bersih, dia bisa masuk surga gitu ya. Tapi kalau sudah musyrik, itu udah nggak ada lagi apalagi yang mau dilihat, pokoknya kemusyrikan satu ya udah paling besar, nggak ada lagi gitu ya. Sesatan yang jauh ya. Surat An-Nisa 16 ya. Wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ya. Jadi orang yang berbuat syirik ya adalah orang yang telah sejauh-jauhnya. Makanya kita juga harus tahu ya ilmu-ilmu agama agar kita nggak salah langkah, nggak jauh tersesat gitu ya. Dan di sini ya nasihatnya Luqman ya, wa idqa Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Ya. Jadi di sini ketika Rasulullah ini para sahabat aneh gitu. Kenapa kok syirik menjadi kezaliman yang besar? Karena ketika kamu berbuat syirik, ya, kamu sudah tidak menjalankan kewajiban kamu sebagai seorang hamba yang harus mengesahkan Allah, menyembah Allah, ya, secara murni, ya, secara tauhid, gitu. Nah, ketika kamu tidak
menyembah Allah secara tauhid, maka sudah dipastikan kamu zalim terhadap diri kamu yang mengantarkan diri kamu kepada kekekalan di neraka gitu. Makanya dikatakan zulmun azim, kezaliman. Zaliman terhadap diri sendiri, ya. Kemudian tidak mendapatkan ampunan. Nah, ini udah pasti ya. Jadi kalau dia berbuat musyrik, ya, kemudian ya di akhir hidupnya, artinya misalnya dia umurnya 50 tahun musyrik terus tuh. Pas sudah umur 60, dia menyadari, dia bertaubat. Terus habis itu dia beribadah. Itu semua ketika dia taubat, tuh musyrikannya hilang. Dia bisa masuk surga. Gitu ya. Gitu. Jadi ini berlaku bagi mereka yang tidak bertaubat, gitu ya. Enggak mendapatkan ampunan. Dihapuskan amal. Alhamdulillah ya. Jadi banyak amal soleh yang dilakukan. Ya seperti tadi saya katakan, dia puasa, dia sholat, dia melakukan semua amal soleh. Tiba-tiba dia senang mendukun ya, ke dukun. Setelah ada masalah ke dukun. Itu semua amal yang dia lakukan hilang. Ya. Karena ada keyakinan dukun ini kan dia solusi, bisa memberikan dia rezeki. Gitu. Hilang amal soleh yang dia lakukan. Kemudian ya ini diharamkannya masuk surga. Ya. Laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam. Jadi orang-orang kafir itu berkata sesungguhnya Allah ya dialah Masih, artinya Isa bin Maryam. Nah, di sini makanya diperintahkan Allah memerintahkan Nabi Isa ya menyebutkan ya Bani Israel, wahai Bani Israel, wa'budullaha rabbi. Padahal Isanya sendiri menyebut sembahlah Tuhan Allah, menyembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kamu. Gitu ya, makanya aneh kalau sampai sekarang ya Nasrani menyembah atau mengkultuskan Isa sebagai Tuhan gitu. Karena Isa sendiri di sini menyebutkan bahwa wa'budullah, sembahlah Allah. Allah ini adalah Tuhanku dan Tuhan kamu. Man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi jannah. Siapa yang mempersekutukan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga. Gitu ya. Wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sudah dipastikan dia masuk neraka. Alhamdulillah min dzalik. Ini udah pasti ya. Kalau kita bicara tadi ayatnya udah banyak banget, udah menjelaskan, ini udah menjelaskan tentang kerugian orang yang berbuat syirik ya, kerugian di dunia dan kerugian di akhirat ya. Dan ini ya, ini memperkuat tadi ya, yang memperkuat yang ini yang ini diharamkannya surga, pastikannya dia masuk ke neraka. Di sini disebutkan ini kalimatnya sumpah ya, niscaya sudah dipastikan ya. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Kita kembali lagi kepada keyakinan Nasrani ya. Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwanya Allah salah satu dari yang tiga ya. Trinitas mereka itu adalah Allah, Isa dan Maryam sebagai satu kesatuan ketuhanan mereka gitu ya. Ya. Apa kata Allah di sini yang mengatakan salisus salasah gitu ya. La yamassannal ladzina kafaru minhum adzabun alim. Pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. Jadi kalimatnya di sini kalau dalam bahasa Arab ini adalah lamul qasam. Ya, lam sumpah yang dipastikan akan terjadi gitu ya. Alhamdulillah. Dan nah ini ya teman-teman, sebenarnya banyak ya ada di sekitar kita itu tentang syirik ya yang yang tidak kita sadari gitu ya.
Ini saya ngelis beberapa buku yang sempat saya baca dan juga banyak ya hal-hal lain yang mungkin yang belum tertulis di sini. Dan kita juga butuh penyamaan apa ya persepsi ya tentang syirik gitu ya. Karena gini, ketika kita memurnikan tauhid kita yang kita ingin segala sesuatunya dari Allah, segala sesuatunya milik Allah, segala sesuatunya diatur oleh Allah, segala sesuatunya ditentukan oleh Allah, gitu ya. Itu yang paling utama. Masalah iman kita kepada Allah dan qada dan qadar, gitu ya. Makanya saya bicara di sini tentang masalah zodiak ya. Zodiak ini kan ilmu perbintangan gitu ya. Dan banyak warawiri di majalah tentang meramal hari ini yang Pisces tuh begini, yang Sagittarius tuh gini, itu banyak sekali gitu ya. Dan banyak juga orang yang meyakini gitu ya. Karena pas kebetulan dia baca, oh iya mirip banget ya, ini kayak aku banget hari ini gitu ya. Nah, ini jangan sampai kita terjebak gitu ya. Terjebak dengan artinya semua apa yang terjadi ya sebelum dan sesudahnya, hari ini, besok dan kemarin gitu ya, itu sudah ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita nggak boleh juga sih bilang kebetulan gitu ya. Jangan bilang kebetulan karena di dunia ini nggak ada yang kebetulan. Semua sudah sesuai dengan kodok dan ketentuan Allah. Jadi kalau misalnya, pas banget ketemu di sini, qadarullah ya gitu. Jadi harus kita sisipkan kalimat-kalimat istilah kita ya. Jangan sampai jadi ngomongnya kayak nggak itu bukan apa ya, bukannya terjadi bukan. Jangan sampai seperti itu. Ya, ingat ya. Jadi ramalan kalau bisa ya kita hilangkan, kita nggak usah percaya gitu ya. Karena memang para peramal ini tentunya kan bermainnya dengan jin. Jadi ketika mereka ingin mengadakan ramalan, itu yang ditanya adalah para jin yang sudah mengintip-ngintip permasalahan-permasalahan manusia saat itu. Gitu. Jadi kadang wajar kalau misalnya kita menemukan, oh kok mirip banget ya dengan kondisi saya gitu ya. Kayak gitu. Jadi cari yang umum-umumnya gitu ya. Kemudian bersumpah selain nama Allah ini banyak terjadi di zaman jahiliyah ya, ketika mereka bersumpah kepada demi Lata dan Uzza gitu ya, dan lain sebagainya. Kan kalau zaman sekarang ada yang bersumpah selain atas nama Allah ya berarti dia adalah orang yang berbuat syirik. Nah, yang ketiga, ini mungkin teman-teman di sini aneh juga gitu ya. Kenapa kok penayangan film horor juga termasuk syirik? Jika dalam penayangan film horor ini bisa merusak keimanan seorang, maka ini jadi syirik. Dia nggak takut lagi dengan Allah gitu ya. Dia nggak takut lagi uh, artinya dia ketika melihat film yang horor dia takut dengan hal-hal yang seperti itu. Sehingga itu akan melihat bahwa oh ada kekuatan gaib gitu ya di kuburan sehingga misalnya gitu, dia melihat sesuatu lah. Kayak misalnya kemarin apa tuh namanya film apa itu yang kemarin lagi heboh. Itu kan horor gitu ya. Nah, kalau seandainya ya, kalau seandainya yang nonton nggak sampai anggap itu benar, nggak sampai keimanannya rusak, itu yang berbahaya ketika penayangan film horor ini yang menonton semuanya rata-rata meyakini adanya kekuatan gaib ya, kekuatan gaib selain Allah, ini bahaya gitu ya. Kemudian ziarah kuburan yang dikeramatkan. Ini sampai sekarang banyak gitu ya. Banyak sekali. Tujuannya adalah minta pertolongan ya, minta apa ya? Kekayaan ya. Doa ke kuburan-kuburan keramat yang mungkin orang-orang terdahulu yang dikeramatkan gitu ya. Makanya ini erat hubungannya dengan ini ya, berlebihan dalam mengagungkan seseorang meskipun kepada Nabi. Ini nggak boleh gitu ya. Karena banyak juga ya akidah-akidah orang. Saya waktu di Pakistan itu ada namanya aliran Brahwi. Dia itu punya keyakinan Rasulullah nggak mati.
Nabi itu nggak mati. Jadi setiap malam Jumat itu katanya datang. Makanya setiap malam Jumat itu mereka nggak ada yang tidur. Jadi selalu baca gitu. Kayak kita mungkin di sini kayak ada baca salawatan yang panjang tuh ya semalaman. Karena mereka meyakini bahwa Nabi datang duduk bersama mereka. Gitu. Ini nggak boleh gitu ya. Karena benar Rasulullah SAW tuh wafat. Rasulullah SAW itu manusia. Gitu. Nah, makanya ketika ziarah misalnya dikasih kesempatan umroh, jangan niatnya untuk ke kuburan Rasulullah dan berdoa-doa macam-macam. Beribadahnya, sholatnya ke Allah, mintanya ke Allah, ziarah Allah adalah mendoakan Rasulullah. Makanya ada adabnya, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Abu Bakar As-Siddiq, Assalamualaikum Khattab, gitu. Ada adabnya, gitu ya. Dan memang ada ketika barang siapa yang sholat di mimbarku ini akan mendapatkan pahala. Gitu. Jadi lebih kepada sholat di mimbarnya, bukan berharap apa ya kekeramatan. Karena orang kalau di sana ketika saya umrah itu saya melihat ya orang-orang Pakistan itu sampai apa ya meraung-raung gitu ya, meraung-raung di dindingnya itu seperti minta sesuatu gitu. Padahal bukan itu yang harus kita lakukan. Kita ada adabnya ketika berziarah ke makam Rasulullah SAW. Ya, ini bagian dari syirik. Kenapa? Meyakini orang yang sudah mati itu bisa memberikan pertolongan. Itu ini bahaya, gitu ya. Jadi seperti mensejajarkan manusia dengan Allah. Gitu. Kemudian tradisi. Nah ini juga tradisi meyakini hari atau bulan untuk hajatan, untuk nikahan, untuk bangun rumah itu banyak ya yang punya tradisi kayak gini gitu ya. Ya memang kita nggak bisa menolak ya. Jadi teman-teman yang atau di kampungnya memang masih punya tradisi ini perlu diketahui hari dan bulan itu milik Allah dan semuanya baik gitu ya. Makanya di dalam syariat kita untuk beribadah itu mengacu kepada kalender Hijriyah. Jadi kalau kita mau puasa ada Senin Kamis gitu ya, ada Ayyamul Bid, ada Yaum Arafah, ada bulan Ramadan gitu ya. Itu adalah hari-hari yang penuh ada keutamaan. Selain jadi kita tetap kita melakukan sholat, kita bisa melakukan misalnya mau puasa kodok di hari apapun bisa, mau melaksanakan hajatan apapun sebenarnya bisa, nggak jadi masalah gitu ya. Karena di situ tidak ada ayat atau hadis yang menjelaskan bahwa jangan kamu misalnya melakukan hajatan nikahan hari ini nggak ada gitu ya, nggak ada hadisnya gitu ya. Nah bagi teman-teman yang memang punya tradisi seperti ini ditanyakan dulu kenapa sebabnya gitu ya, diperhatikan dulu gitu karena memang kita juga butuh meluruskan gitu ya. Jangan sampai khurafat-khurafat ini terus, karena ini akan sebenarnya merusak akidah gitu. Misalnya gini, jangan melakukan hajatan hari Selasa, nanti kamu akan cekcok terus gitu. Tahu dari mana gitu ya? Berarti dia mendahulukan Allah dong gitu ya. Allah yang maha tahu gitu. Apa iya Selasa itu menjadi hari sial gitu misalnya gitu ya. Yang nggak tahu lah istilahnya kalau dalam kalender Jawa juga ada gitu ya. Itu kalau bisa dihindari. Kalaupun terpaksa untuk menghindari perdebaran keluarga, nggak apa-apa kita ikut, tapi kita jangan meyakini itu, gitu. Kita yakin ikut orang tua aja lah, gitu ya. Penting saya nggak yakin bahwa itu hari-hari yang disebutkan mereka itu, gitu. Jadi saya gitu juga. Seperti misalnya ada keyakinan dalam menuju bulan, gitu ya. Saya diundang untuk ngisi tahu, saya bilang silahkan gitu mau menuju bulan apa aja agendanya, cuman baca-baca itu, baca surat Yusuf, surah Maryam yang gitu. Nanti tausiahnya saya katakan bahwa ayat Al-Qur'an dalam ayat-ayat Al-Qur'an semuanya milik Allah, semuanya bagus gitu ya. Jadi kalau memang mau baca Yusuf dan Maryam aja karena keterbatasan waktu silahkan. Tapi kalau bisa
next time gitu kalau ada yang mengadakan live, ya adakanlah misalnya khataman Quran gitu. Jadi kita apa ya, karena memang itu nggak ada nas Al-Quran, hadisnya juga nggak ada gitu ya menjelaskan itu, ya kita kembalikan lagi gitu ya bahwa Al-Quran semuanya isinya kalamullah, firman Allah, dan semuanya mempunyai keutamaan gitu ya. Jadi sedikit demi sedikit gitu. Saya nggak bisa memberantas bahwa apa nih, oh, adat ini gini-gini enggak gitu ya. Tetap saya ikutin gitu ya. Apa yang menjadi yang penting ritual yang ada tidak menjadikan kita. Kemudian tamimah ini jimat ini banyak ya. Dipercaya bisa tolak bala dan lain sebagainya. Ini juga bagian dari syirik gitu ya. Sebenarnya misalnya kayak gitu kan dikasih kalung apa. Itu sebenarnya ada doanya dari Rasulullah. A'udzu bikalimatillah kulli ainillah. Kita sudah belajar dulu tentang, nggak tahu di Medco atau dulu Philip ya, saya pernah belajar ngajarin tentang apa sakit ain ya itu kan salah satu doa. Jadi nggak perlu jimat, doa aja setiap hari ya untuk membentengi anak kita itu dari penyakit-penyakit dan bala gitu ya. Kemudian susuk dan pelet ini nggak perlu dibahas lah, yang jelas ini jelas syirik gitu ya. Karena dia berkeyakinan dengan susuk orang jadi suka sama dia, cepat dapat jodoh gitu. Seakan-akan bukan Allah yang ngasih jodoh gitu ya. Yang ngasih jodoh itu susuknya atau pelet. Kan jadi syirik gitu ya. Kemudian tatayur ini saya sudah jelaskan ya tadi, beranggapan sial atau beruntung dengan sesuatu yang dilihat, didengar, diketahui. Kemudian perdukunan. Nah ini banyak ya, apalagi masa-masa COVID ya, di mana banyak orang yang kesulitan ekonomi, banyak ya yang curhat ya ke kami ini para ustadz di sini itu, aduh itu rame gitu ya, karena memang mereka tuh seperti putus asa gitu. Padahal kalau dia kembalikan lagi kepada Allah dan selama kita hidup ini kita nggak akan diputus, dia masih hidup gitu, miskin tapi dia masih punya rizki, dia masih punya rizki. Kenapa? Rizki kita selesai habis ketika kita meninggal gitu. Makanya harus ada upaya-upaya yang sifatnya manusiawi, misalnya dia berusaha dagang ini, dia berusaha melakukan itu, yang artinya tidak melanggar gitu ya. Yang ini ya, Masya Allah, dunia perdukunan saya mengalami sendiri. Jadi jamaah saya itu selingkuh, orang tuanya dari yang laki-laki yang selingkuh ini gak setuju. Jadi ngomong ke menantunya, ayo kamu ikut saya gitu. Padahal dia taat beragama semua gitu ya. Ikut, diajak, nggak masuk tuh. Karena saya bilang gini, kamu baca la ilaha illallah, karena dia nggak bisa menolak ya permintaan mertuanya. Kamu baca sebanyak-banyaknya di perjalanan gitu ya. Kemudian besok-besok pagi sore kamu baca mak surat yang sungguh-sungguh gitu ya. Pas sampai sana dukunnya bingung gitu. Katanya, Bu, ini anaknya nggak bisa dimasukin katanya. Saya nggak tahu masukin apa gitu, kata anaknya. Saya nggak bisa dimasukin katanya, Mi, katanya gitu. Ya udah, kamu dikasih apa? Dikasih jimat gitu. Jimatnya untuk apa nggak tahu, katanya, dia bingung. Terus dia bingung. Alhamdulillah nggak berefek apa-apa gitu. Saya bilang, kenapa harus ke perdukunan gitu ya untuk menyelesaikan masalah? Karena akhir-akhirnya gitu, masalah itu selesai dengan pertama dengan usaha ya. Istri saya bilang, ketika suami selingkuh jangan marah-marah, jangan mengajari, jangan doktrin. Kamu call ya, layani dengan baik ya, ucap dengan baik, jangan sampai mengeluarkan kata-kata kotor, kamu doakan gitu ya. Di akhir itu selesainya ya ada satu hal yang membuat itu ternyata dia, perempuan itu juga sebenarnya kotor ya, ketahuan juga lagi main dengan laki-laki lain, akhirnya baik lagi dan selesai dengan, saya bilang itu artinya doa tiap hari panjatkan itulah ya ijabahnya dari Allah gitu ya. Jadi nggak perlu ke dukun gitu ya. Dan ini jampe-jampe dan mantra-mantra yang 10 ini, kalau itu bukan dari kalimat Al-Quran, kalau kita kan ada ya doa ya, kalau ada yang
sakit nggak ada sebabnya, udah ke dokter nggak ada nggak dideteksi nggak ada penyakit apa, ya diruqyah gitu. Kita sudah yakin sudah tahu ya teman-teman di sini ya, doa-doa ruqyah gitu ya, supaya nggak kejebak dengan jampe-jampe dari para paranormal. Kemudian sembelihan atas nama Allah, atas selain nama Allah gitu ya. Ini saya juga kurang paham tentang laut, gunung dan lain sebagainya. Ada yang sembelih binatang hanya untuk pengantin gitu ya, karena takut pengantinnya gini gitu ya. Atau sembelihan untuk rumah baru supaya rumah barunya gini-gini sembelihan. Jadi itu sayang sekali kalau niatnya ke situ. Padahal kalau mau sembelih aja Bismillahirrahmanirrahim ya, mendapatkan nama Allah gitu ya. Mau niatnya adalah bersedekah dengan adanya rumah baru kan selesai. Tapi kenapa kok niatnya sembelih ini supaya rumahnya gini. Jadi ada hurufatnya gitu, ada keyakinan gitu. Nah, ini salah gitu ya. Udah ngeluarin uang beli sembelihan ya, tapi niatnya salah menjadi syirik. Saya kira ini ya, syirik yang tidak disadari ya, dan mungkin banyak ya, banyak hal-hal lain yang terjadi dan kita nggak tahu itu adalah kemusyrikan. Makanya dalam sebuah doa ya, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bima na'lamu wa nastaghfiruka bima la na'lamu. Ya Allah, ya lindungilah kami dari kemusyrikan yang tidak kami sadari, yang tidak kami ketahui, dan ampunilah kami dari kesyirikan yang kami ketahui ya. Ini dibaca terus supaya kita terhindar dari penyakit atau berbuat syirik. Ya, tinggal semenit lagi, tinggal ini terakhir. Tipsnya sebenarnya banyak ya. Jadi ini yang paling utama adalah selalu berbaharui niat ikhlas kita, ibadah karena Allah ya. Kemudian menuntut ilmu ya. Sekarang kajian banyak, silahkan teman-teman cari kajian-kajian bagus ya untuk membersihkan akidah kita supaya tauhid kita itu lebih kuat ya. Kemudian mengetahui dampak dari syirik ya. Kemudian menyadari bahwa syirik besar tidak akan diampuni gitu ya. Makanya juga kita harus tahu apa sih sebenarnya syirik besar itu supaya kita bisa menjauhnya. Tidak bergaul dengan orang-orang bodoh, artinya orang yang nggak tahu ilmu gitu ya. Jadi kita terlena dengan berbagai macam bentuk kesyirikan dan bahkan mempraktikkan perbuatan syirik. Ya kalau zaman sekarang misalnya gini, kita nyebut orang bodoh ini katakanlah teman-teman yang hedon gitu ya, senangnya belanja, senangnya ini itu, sehingga kita tuh kayak iri. Tapi kita nggak mampu seperti dia gitu ya. Nah, ini bahaya, kalau circle-nya udah kayak gini nih bahaya. Kalau udah putus asa ya bukan hanya, artinya bisa jadi kalau kita lihat sekarang banyak ya kasus-kasus survei gitu ya. Saat ini sedang menulis disertasi, kemarin juga membuka kabar berita-berita mahasiswa-mahasiswi yang hidup apa yang namanya ya, berzina gitu lah, artinya sesama jenis tapi dia hanya bayaran gitu ya, hanya untuk memuaskan apa ya, kehidupan materinya, bisa beli ini beli itu gitu ya. Ya bisa jadi juga larinya ke perdukunan, pengen kaya, ke pesugihan gitu ya. Akhirnya terjadilah berbuat syirik. Karena apa? Circle-nya adalah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak tahu ilmu agama. Gitu. Makanya carilah komunitas yang baik ya supaya akidah kita terus terjaga, kita saling dinasehati dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustazah, mungkin saya lanjut ke pertanyaannya. Ya, ini sudah ada beberapa yang nanya ke saya. Izin saya bacakan ya, Ustazah. Halo? Halo? Oh ya, saya pikir nggak dengar, maaf. Ya, Assalamualaikum Ustazah. Saya ingin bertanya, apakah untuk proses untuk mendapatkan sesuatu, misalkan saat ini saya sedang berikhtiar untuk mendapatkan keturunan. Jadi selama ini saya selalu diberikan solusi, misalkan makan kurma harus diamalkan sambil membaca surat tertentu, atau misalnya harus minum air zam-zam dan ada ketentuannya.
kalau metodenya seperti ini, apakah termasuk syirik ya Ustazah? Dan juga misalkan untuk masuk ke rumah itu kan biasanya ada baca-baca doa tertentu gitu. Itu apakah itu bagaimana Ustazah? Artinya tadi makan kurma ada aturan Iya, dengan membaca surat katanya. Kalau hadis yang sahih tidak menjelaskan surat tertentu, gitu ya. Tetap posisi kita apapun itu, ya. Ketika mau makan ya baca doa Bismillahirrahmanirrahim, itu sebenarnya cukup, gitu ya. Apapun itu yang kita mau makan. Nah, kalau aturan makan kurma, sunnahnya gitu ya. Sunnahnya ganjil-ganjil. 1, 3, 5, 7, 9. Itu sunnahnya. Makanya kalau kita menjalankan sunnahnya, kita dapat bonus pahala. Kalau kita misalnya pas makan, mau makan 5, ternyata pas 4 kayak udah kenyang gitu, udah nyelap manis. Ya, kita nggak dapat pahala sunnahnya. Ya, tapi kita nggak mendapatkan dosa. Gitu. Jadi untuk dibilang surat tertentu untuk dibacakan itu nggak ada hadisnya. Dan kalau minum zam-zam kan ada doanya itu, ya, di googling aja doanya biar itu dikit kok. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah, ya, rizqan halalan thayyibah, itu ada doanya khusus ya. Tapi kalaupun nggak mau berdoa, misalnya gini, kan dalam hal dari Rasulullah zam-zam itu sesuai dengan apa yang kita niatkan. Jadi pas mau minum zam-zam, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, saya punya masalah ini, gitu ya. Dengan keberkahan zam-zam ini, saya berharap saya bisa menyelesaikan masalah ini. Baca Bismillah. Jadi ya keberkahan zam-zam itu bisa menjadi wasilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan mintanya kepada air zam-zamnya gitu, tapi mintanya kepada Allah, karena sesuai dengan hadis Rasulullah, air zam-zam itu kita minum sesuai dengan apa yang kita niatkan, gitu ya. Misalnya mau melahirkan, minum zam-zam, baca doa, ya Allah permudahlah ya kelahiran anak saya ini, gitu ya, dengan zam-zam ini. Bismillah gitu ya. Jadi bukan minta kepada airnya, tapi minta kepada Allah. Bahkan kalau kita keajaiban surat Al-Fatihah itu keberkahannya juga ada. Jadi ada, kalau di daerah saya ada seorang ustadz ya, dipercaya dia soleh. Jadi orang mau ngelahirin tuh datang bawa gelas, saya mau ngelahirin nih, bacain doa, bacain Al-Fatihah sama dia. Ya, Al-Fatihah diminum lancar aja persalinannya, karena yang diminta adalah kelancaran dan keberkahan, bukan dari airnya gitu. Jadi itu bukan syirik ya. Ya gitu. Jadi selama itu ada sunnahnya, ada hadisnya, ya, insya Allah nggak jadi masalah. Hanya tadi ketentuan-ketentuan baca kurma dengan surat ini tuh tidak ada hadisnya. Jadi nggak perlu. Artinya sekalipun memang harus baca, ya bacalah, nggak apa-apa, dianggap sebagai doa gitu ya. Tapi memang nggak ada hadisnya. Baik, silahkan. Baik, kalau masuk rumah tadi itu tadi Ustazah? Masuk rumah kan memang ada adabnya ya. Bukan doa masuk rumah, salah. Rumah baru terus ada doa, didoain begitu. Ya, memang rumah baru itu sunnahnya kita membacakan surah Al-Baqarah, Ali Imran. Itu paling minimal. Ya bagusnya memang sebelum kita masukin, ya kita duduk situ bareng-bareng, ya baca Al-Quran lah, dihatamin gitu. Karena memang untuk mengusir jin gitu ya. Karena memang rumah kosong, rumah yang belum pernah ditempatin, untuk membersihkan dari jin yang mengganggu gitu. Memang itu ada sunnahnya, ya, ada sunnahnya. Silakan. Ya, ataupun kalau seandainya memang mendadak banget harus pindah terus belum dibacakan, ya baca ayat kursi kayak gitu. Baik. Ini sebetulnya masih ada beberapa pertanyaan, tapi Afwan waktunya sudah melebihi. Ya, nanti kayak kemarin aja mungkin, ada yang japri ya. Nanti saya jawab di WA aja. Nanti mungkin melalui Mbak Resti juga ya. Ya, insya Allah. Ya. Baik, baik Ustazah, untuk terakhir boleh minta
untuk doanya Ustaz sudah penutup. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, mari sama-sama kita angkat tangan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang menjadi hajat kita, keinginan kita dikabulkan Subhanahu wa taala, dan kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bukan dari syirik, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, alhamdulillah, ni'amahu yukafi mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik. Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruka'ana wa sujudana takhashana wa tamim taqsirana ya Allah. Allahumma Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan Ustazah atas ilmunya. Semoga insya Allah kita bisa bertemu lagi untuk kembali belajar kembali. Baik, terima kasih juga untuk teman-teman yang telah hadir dari awal hingga akhir. Untuk beberapa pertanyaan, saya akan teruskan kepada Ustazah Japri gitu. Mungkin jawabannya akan kami share di grup kajian muslimah. Baik, demikian mungkin dari saya. Sampai jumpa 2 pekan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.